Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, miftahi babi rahmatillah, adna fi ilmillah, ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fakir Jeffrey Az-Zuhri ingin menyampaikan mengenai daripada presentasi untuk menjawab dari mata kuliah Teknologi Informasi oleh guru kami dosen Ki Haji Dahli Ahmad untuk mengupas sedikit daripada al-adab fil majlisil ilm. Adab atau etika duduk di majelis ilmu. Di dalam kitab Fawail Mukhtarah yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita sampaikan. Mengenal kitab Fawail Mukhtarah, ini adalah kitab guru kami yaitu Al-Habib Ali Ridho bin Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau seorang thalibul ilm yang sangat memperhatikan dan bahkan beliau selalu membawa notes, membawa buku saku ketika gurunya menerangkan, beliau ambil dan dijadikanlah faedah-faedah pilihan dan dijadikan kitab tersebut dinamakan Fawail Mukhtarah. Dan beliau seorang alim yang akhlak yang baik dan orang yang sangat tawadu, dan beliau dikatakan bahwasanya orang yang nggak pernah melihat matahari punggungnya, artinya bahwasanya beliau selalu fokus dengan di kelas, tidak melihat apapun, dan dia sangat ramah ketika dalam menuntut ilmu. Dan beliau membuka salah satu pasal bahwasanya etika dalam duduk di majelis ilmu. Kita lihat ya, pertama adalah etika-etika yang salah satunya adalah al-adab fi majlisil ilm. Qala al-Hatimul Asam la tanduru ila man qala wandur ila ma qala ila akhir. Al-Minhajus Sawi. Di sini bahwasanya berkata Al-Hatimul Asam, janganlah kamu melihat kepada orang yang dia itu sedang berkata atau dia sedang menyampaikan, akan tapi hendaknya kita melihat wandur ila ma qala, kita lebih fokus untuk melihat apa yang disampaikan. Bahwasanya seorang santri itu wajib bahwasanya dia melihat daripada apa-apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Maka dikatakan qala al-Arabi undur ma qala wa tandur man qala. Pepatah mengatakan lihatlah apa yang dia sampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ini adalah suatu kepentingan banget untuk kita semuanya dalam menuntut ilmu. Kita fokus rogis ke siapa? Kepada guru-guru kita dalam menyampaikan suatu ilmu. Wasanian kanal Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu yataqatta khalqa hatta ya'ti Zaid bin Aslam yajalisu wa yaqulu yanbaghi al-ilm an yuttaba haythu kana inna majlisu ar-rajul ila man yanfa'u fi dinihi. Kita melangkah ke suatu majelis ilmu ketika itu ada suatu orang yang telah dulu dalam melangkah ataupun dia telah dulu hadir di majelis tersebut. Maka kita ini kudu duduk sesuai datangnya kita. Kalau kita datangnya di awal, maka wajibnya kita duduk di depan. Ketika kita duduk di tengah, duduk di tengah. Kalau kita terakhiran, kita juga harus duduk di terakhir. Kenapa? Karena sahibul majelis, seorang guru, dia akan terganggu bahwasanya ketika dia melihat seseorang dari belakang menuju ke depan. Ini etika yang tidak baik. Makanya guru kami mengajarkan bahwasanya ketika duduk di suatu tempat, ketika ada orang yang telah duduk terlebih dahulu, kita jangan memaksa. Karena dengan sebab tadi, guru bisa lupa. Dengan lupa tersebut, ada suatu hal-hal kebaikan, suatu kepentingan, itu hilang. Karena sebab apa? Karena sebab kelakuan kita yang memaksa bahwasanya untuk maju ke depan. Wasalisan, bersedekah dan berdoa. Kana Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu idza kharaja lidarsi liyaqa ala syekhi yatasaddaq anhu fi tariq bima tayassara wa yaqulu Allahumma astur anni aiban muallimi hatta la taqa aini law ala naqisatin wa la yablughanni fadzalika anhu ahadun. Al-Yusawi. Al-Imam An-Nawawi memiliki kebiasaan ketika dia keluar untuk menuntut ilmu, untuk membaca,
kepada gurunya, selalu dia bersedekah di tengah-tengah perjalanan. Agar pertama untuk memudah dalam suatu keadaan. Pengen dia sedekah tuh. Kemudian harapannya dengan sedekah tersebut dia berdoa, Allahumma astur anni aiban muallimi. Ya Allah tutupkanlah diriku daripada mataku melihat daripada aib guruku. Hatta la taqa, dan aku berharap tidak terjadi aini daripada mataku lahu ala naqisatin, yaitu melihat daripada kekurangan gurunya, wala yablughani dzalik anhu ahadun, dan mudah-mudahan aku berharap sama Allah taala agar tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepada diriku daripada kekurangan daripada seorang guru. Ini suatu etika dalam menuntut ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan yang keempat adalah jadikanlah nasihat itu milikmu. Kun rahimakallah hasanal isla'i wal istima' ila khutbah wal wa'adha wa ta'id bima tasma'uhu wasta'ir fi nafsik annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik. Dan jadikanlah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu hasanal isma' wal istima' ila khutbah. Orang yang baik, orang yang bagus dalam mendengar kepada khutbah ataupun kepada nasihat tersebut. Wa ta'iz, maka muliakanlah, agungkanlah bima tasma'uhu, dari apa-apa yang kamu telah dengar darinya. Wasta'ir fi nafsik annaka maqsudun, dan kamu beranggapan dan merasakan dalam jiwamu bahwasanya yang dimaksud khatib tersebut adalah dirimu. Apa faedahnya ketika kita mendengar daripada seorang yang penceramah, dia mengarahkan kepada kita seakan-akan kita yang salah, seakan-akan kita yang melakukan. Itu tandanya suatu etika. Ketika kita mendengarkan, kita datang di majelis ilmu, itu agar kita bisa aslih memperbaiki daripada keadaan kita. Agar apa, terkadang untuk ilmu itu tidak hanya mendengarkan suatu cerita tersebut, akan tetapi kita juga harus melakukan agar kelakuan yang tidak baik tidak kita lakukan, dan kelakuan yang baik itu yang kita lakukan. Wa yanbaghi li talabil ilm an yastami'a ilma wal hikmata bi ta'dhim wal hurma in sumi'a. Dan juga seharusnya seorang menuntut ilmu itu dia mendengarkan suatu ilmu dan hikmah dengan mengagungkan, dengan penghormatan. Wa in sumi'a, walaupun ilmu tersebut sudah didengarkan. Makanya afdolnya seorang santri dia tidak pernah bosan ketika apa-apa yang disampaikannya itu udah pernah dilakukan, udah pernah didengarkan. Ini etika, karena kenapa? Ilmu itu harus diulang-ulang agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada guru tersebut. Dan inilah daripada Kitabul Mukhtarah yang bisa kita sampaikan. Walaupun ini ringkas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.